Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, dalam Syahrul Ramadan ada di dalamnya semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena di bulan Ramadanlah bangsa Indonesia diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa merdeka. Merdeka bangsanya, merdeka negaranya, berdaulat rakyatnya, berdaulat bangsa dan negaranya. Kali ini hikmatokrasi insya Allah bagian yang keempat akan mencoba untuk menelusuri akar dari peradaban luhur bumi Nusantara, pertalian dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat kerajaan Nusantara. Banyak ceramah analisis yang mengetengahkan tentang demonstrasi. Bagaimanakah cara jika memang harus disebut demonstrasi yang populer sekarang, tetapi dalam kearifan lokal tidak dikenal demonstrasi. Dalam kearifan lokal yang kami bingkai dengan konsep hikmatokrasi yang ada, yang kami cermati adalah tradisi topomipi. Tradisi topomipi adalah bentuk ketidaksetujuan atau bentuk penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh rakyat kerajaan Nusantara, antara lain Majapahit hingga era Kesultanan Mataram. Sungguh sangat indah, karena ketika rakyat tidak menyetujui kebijaksanaan atau keputusan raja, maka rakyat akan datang sejumlah orang, bahkan banyak orang berkumpul di alun-alun. Dan alun-alun itu didatangi oleh rakyat yang memiliki kapabilitas. Kemudian topomipi di tengah terik matahari menghadap singgasana raja. Tidak ada celoteh, apalagi teriakan. Tidak ada kalimat-kalimat yang berbau mengejek, apalagi menista. Tidak ada. Namun semuanya disampaikan dengan diam. Dan sang raja sebagai pemimpin di kerajaan Nusantara sangat paham ketika rakyat berduyun-duyun berjemur atau mepe dirinya sembari diam tafakur menyebut asma Allah Tuhan Yang Maha Esa di dalam kolbunya, di dalam hati sanubarinya, maka sang raja akan keluar. Dan setelah mendalami permintaan atau aspirasi rakyatnya,
melalui juru bicara yang diterima oleh para penggawa kerajaan, maka raja akan menurunkan titah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat setelah digodok bersama para menterinya, mahapatihnya, dan sesepuh yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang ada di Nusantara. Yang perlu kita ingat bahwa keyakinan sebagai mukminin dan mukminat, Islam hadir di Nusantara, Islam hadir di seluruh dunia. Bukan pada masa Rasulullah Muhammad SAW saja, namun begitu Noah banjir bandang terdahsyat pada masa Nabi Nuh, maka pada saat terjadi kepulauan-kepulauan di mana di sana ada sekelompok manusia, maka manusia selalu dipimpin oleh orang-orang yang beradab. Itulah yang disebut di dalam Islam para nabi dan rasul Allah. Dengan demikian maka bentuk-bentuk ketidaksetujuan itu senantiasa diwarnai oleh kearifan yang dibawa oleh nilai-nilai kedamaian atau nilai-nilai yang dibawa oleh muslimin dan muslimat. Tentu saja termasuk saudara-saudara kita membawa nilai kearifan dari saudara kita yang Hindu, Buddha, Nasrani dengan varian-variannya, Konghucu dengan varian-variannya, aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa, semua membawa kearifan-kearifan. Namun sekali lagi di dalam topo mimpi menghadap raja tidak pernah menista, tidak pernah berteriak, tidak pernah mencaci maki. Dan raja pun tidak merasa rakyatnya yang mimpi tadi itu membangkang. Inilah kearifan local wisdom yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Karena itu hikmatokrasi bukan sekedar teori yang mengambang di angkasa, tidak. Tetapi justru kami ambil dari saripati Pancasila yang ada di sila keempat, ketika rakyat harus niscaya wajib dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan rakyat kerajaan-kerajaan Nusantara sudah melakukan prinsip-prinsip dari hikmatokrasi itu. Di antaranya adalah prinsip perketuhanan yang Maha Esa, di mana ketika semua rakyat merasa memiliki Tuhan yang Maha Esa, maka cara menyampaikan gagasannya tentu harus dibingkai dengan rasa persatuan dan kesatuan. Dihiasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Musyawarah tentu berdasarkan perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat kerajaan-kerajaan Nusantara ketika itu. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para empu ketika itu, para seniman budayawan yang berperadaban menulis antara lain Lelagon Celeng Mogo, antara lain yang diulang-ulang syair ini setidaknya 3 kali, kemudian disambung dengan syair yang lain,
Maka salah satunya di antara bait itu, wis kasunyatan saiki cidra ing janji. Aja tansah sumaya yen ora netepi, mangu-mangu saya gawe bingung, aja gawe gelo lan laraning ati. Lelagon atau lagu lirik Cereng Mogok ini di Kabupaten Malang ada satu desa yang namanya Desa Jatikerto. Lagu Cereng Mogok ini pantang disuarakan kecuali 1 tahun sekali saat bersih desa. Riset kami tentang formulasi kebijakan irigasi dan pranata sosial atau dan fungsi pranata sosial mencoba mendalami salah satu lagu Celeng Mogok. Karena di antara Celeng Mogok juga ada yang namanya Randu Kintir atau Pacul Goang. Di mana Randu Kintir itu, Pacul Goang itu adalah melakukan kerja bakti bersama. Kemudian Randu Kintir itu adalah bersama-sama menanam, satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terutama anak-anak muda, mahasiswa, dan yang lainnya. Akar dari cara mengungkapkan aspirasi berdasar pada konsep hikmatokrasi adalah semua rakyat dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat yang tertinggi baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab, di Bhagavad Gita, di dalam Samaveda, dalam Tipitaka adalah hikmat dari Tuhan. Kalau kita menyebut hikmat dari Tuhan menunjuk ke atas, Tuhan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping kiri, di samping kanan, tetapi Tuhan maha meliputi yang diciptakannya. Karena itu, ada baiknya kita tidak melakukan demonstrasi seperti kultur demokrasi yang mengarah kepada demokratisme barat. Karena demons itu setan, hantu, roh jahat. Trasi itu adalah tata usaha atau administrasi. Dengan demikian demonstrasi adalah orang-orang jahat, orang-orang yang berperilaku jahat yang diorganisasi. Ini adalah kelahiran dasarnya. Sedangkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh anak-anak bangsa Nusantara atau kerajaan-kerajaan Nusantara disampaikan dengan hikmat. Dan ketika kami melakukan demonstrasi di tahun 80-an, maka kami waktu itu satu-satunya, dalam pengertian satu-satunya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang menyampaikan gagasan dengan memorandum tertulis yang kita sampaikan kepada rektorat, kepada pemerintah, kepada yayasan, sampai dengan kita sampaikan juga pada ketua DPR, MPR, termasuk presiden yang ketika itu dibawa langsung oleh Bapak dosen kami tercinta almarhum Ganda Suprihat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dan di antara butir-butir itu ada yang diambil atau setidaknya menginspirasi ketetapan MPR pertalian dengan pembinaan generasi muda.
Pemirsa, marilah local wisdom, kearifan lokal, kita tumbuh kembangkan, bukan dengan cara demonstrasi, kemudian kebijakan dirubah atau ditetapkan. Tetapi marilah, jika memang harus bernama demonstrasi, maka ketika anak muda, mahasiswa melayangkan surat, hendaknya pimpinan dari unsur manapun, legislatif maupun eksekutif, sambutlah konsepnya, ajak dialog, perwakilan BEM se-Indonesia, perwakilan petani se-Indonesia, perwakilan pemuda se-Indonesia, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan seterusnya. Karena partai politik kita yang ada, termasuk di dunia, belum menjadi penyaluran atau penyalur resmi suara rakyat. Masih menjadi petugas partai yang menisbahkan dirinya sebagai rakyat. Semoga sentuhan sederhana lewat monolog channel atau kanal Hikmatologi ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan, gayung bersambut, kritik dan sapaan yang konstruktif tentu sangat diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.